Jinggah merasa gugup, telapak tangannya berkeringat dingin. Selain saat pesta pernikahan mereka, baru hari ini Jinggah kembali menghadiri pesta yang sangat mewah dan dihadiri banyak orang. Jinggah merasa tidak pantas berbaur dengan orang-orang dari kalangan atas seperti mereka. "Aku tahu kamu gugup," ucap Davin sambil menggenggam kedua tangan Jinggah. "Tapi ingatlah, kali ini aku gak akan membiarkanmu melewatinya sendirian. Aku janji akan selalu berada di samping kamu." Jinggah menatap mata tegas Davin, berusaha mencari-cari kebohongan di dalam sana. Namun Jinggah tidak menemukannya. Davin benar-benar serius dengan ucapannya, membuat Jinggah merasa sedikit tenang. "Masuk sekarang," Jinggah mengangguk. "Iya." Davin menggenggam tangan Jinggah dengan erat, lalu keduanya melangkah memasuki ballroom yang terlihat ramai dan meriah. Langkah kaki Davin yang pelan membuat Jinggah tidak terlalu terburu-buru menyeret kakinya. Setibanya di dalam ballroom, keduanya menjadi pusat perhatian banyak orang. Jinggah sama sekali tidak berani menatap wajah mereka, kepalanya sedikit tertunduk. Ia menggenggam tangan Davin semakin erat. "Jangan tundukkan kepalamu," bisik Davin di dekat telinga Jinggah. "Tunjukkan pada mereka kalau kamu percaya pada dirimu sendiri." Lalu tersenyumlah. Jinggah tertegun. Kehangatan mengalir ke dalam relung hatinya saat mendengar ucapan Davin barusan. Kini tangan pria itu berpindah memeluk pinggang Jinggah, membuat Jinggah seketika dilimpahi rasa aman. Perlahan Jinggah menegakkan kepalanya, menatap lurus ke depan. "Aku gak sendirian lagi," batin Jinggah. "Ada Davin di sampingku." Jinggah terus merapalkan mantra itu hingga kepercayaan dirinya pun muncul. Ia menarik kedua sudut bibirnya ke atas, lalu menatap Davin, merasa dirinya ditatap. Davin lantas menoleh. Seketika matanya membulat melihat senyuman Jinggah. Lalu Davin melihat ke sekeliling. Ia menyadari penampilan dan senyuman Jinggah membuat para lelaki terpana. "Sial, jangan tersenyum seperti itu di hadapan orang lain," bisik Davin lagi. Jinggah meluruskan kembali bibirnya. "Tadi kamu menyuruhku tersenyum." "Iya, tapi senyuman yang biasa saja." "Ini juga senyuman biasa kok." Davin mengembuskan nafas kasar. "Ya sudah, jangan tersenyum kalau begitu. Kamu cuma boleh tersenyum seperti itu untukku." Jinggah mengerjap dengan perasaan bingung. Isi hati Davin memang sulit sekali terbaca, membuat Jinggah tidak mudah memahaminya. "Mas, akhirnya kamu datang juga. Mami sudah nunggu loh dari tadi." Lucy menyongsong putra kesayangannya. Davin sontak menjauhkan wajahnya saat Lucy ingin cipika-cipiki. "Malu Mi, kita dilihat banyak orang. Kamu ini walaupun sudah dewasa, tapi bagi Mami kamu masih seperti anak-anak." Lucy mendecak pelan. Ia mundur dari Davin, lalu melihat ke arah Jinggah, dan seketika itu juga ia menutup mulutnya yang ternganga dengan telapak tangan saat melihat penampilan Jinggah. "Selamat sore Tante, apa kabar?" sapa Jinggah. "Baik, selalu baik." Lucy membuang muka, membuat Jinggah kembali terdiam. "Mami gak salah lihat kamu bawa wanita ini ke sini, Dav?" Jinggah Mi, ralat Davin. "Dia punya nama, panggil saja namanya." Jinggah tertegun. Untuk pertama kalinya Davin membelanya di depan sang ibu mertua. "Kamu?" Lucy menatap Davin dengan tatapan tak percaya. "Barusan kamu mengajari Mami, Mas." "Mami tahu kok dia punya nama." Davin hanya mengembuskan nafasnya dengan kasar. "Pokoknya kalau dia masih mau ada di sini, suruh dia jaga sikap. Mami gak mau dia malah membuat kita malu." "Mi," serga Davin, "mulai sekarang berhenti memperlakukan Jinggah dengan buruk. Dia istri aku." Davin menatap Jinggah dan meremas pinggangnya. "Ayo kita ke depan." Lucy ternganga melihat perubahan sikap Davin yang sangat drastis. Ia merasa kesal dan ingin menimpali ucapan Davin, tapi Davin keburu pergi dari hadapannya. Davin dan Jinggah menghampiri.
sepasang pengantin di pelaminan. Lalu setelahnya mereka bergabung dengan keluarga besar Davin. Di sana ada meja panjang yang diisi sekitar 14 orang. Ada 2 kursi kosong di paling ujung dekat Amaryllis. Melihat Davin datang, Amaryllis seketika tersenyum lebar dan menghambur memeluknya. Gadis itu bersikap manja pada sang kakak. Kamu masih pacaran sama bocah ingusan itu? Davin sedikit mengacak puncak kepala Amaryllis. Katakan padanya, aku ingin bicara. Mas, namanya Maxton. Lagian, dia bukan bocah ingusan kok. Gadis bergaun krem itu cemberut. Dia kuliah di luar negeri dan berpacaran dengan Maxton, pemuda yang berasal dari Inggris. Tetap saja selama dia masih dibiayai orang tuanya, bagiku dia masih ingusan. Davin menarik kursi di dekat Amaryllis lalu menatap Jingga. Duduklah. Jingga mengangguk. Ia duduk di sana dan menyapa Amaryllis yang sudah duduk kembali di sampingnya. Namun respon Amaryllis tampak dingin. Meski sikapnya selalu dingin pada Jingga, tapi Amaryllis tidak pernah membicarakan keburukan Jingga seperti ibunya atau para tantenya. Amaryllis hanya belum bisa menerima kenyataan bahwa kakak kesayangannya menikahi gadis biasa seperti Jingga. Tadinya Mami nyiapin kursi itu buat kamu dan Chelsea, ujar Lucy yang sudah duduk di hadapan Amaryllis. Jingga terdiam. Loh iya, aku kira Davin bakalan datang sama Chelsea. Nggak taunya malah sama istrinya ya. Padahal kamu biasanya nggak pernah bawa Jingga loh, Dev. Maria, adik Anthony alias tantenya Davin dari pihak ayah, ikut menimpali. Jingga istri aku, Tante. Apa aku salah kalau bawa dia? Timpal Davin tanpa ragu. Ya nggak juga sih, tapi apa kamu nggak malu bawa Tante? Setelah Davin dengan rahan mengeras. Kalau Tante atau siapapun yang ada di sini menghina istriku, itu berarti kalian telah menghina aku juga. Semua orang di meja itu, tak terkecuali Amaryllis, tampak terkejut mendengar ucapan Davin. Mereka saling berbisik. Amaryllis kemudian menatap sang kakak dengan kening berkerut, tapi ia tidak banyak berkomentar. Ia kemudian meringis pelan sambil memegangi perut. Ari, kamu kenapa? Sakit? Tanya Jingga dengan suara pelan. Ia yang pertama kali menyadari kondisi Amaryllis. Gak apa-apa, jangan pedulikan aku, Amaryllis menyahut dingin. Jingga kembali terdiam. Lalu ia menoleh pada Davin saat pria itu menggenggam tangannya di bawah meja. Mau minum apa? Tanya Davin. Apa aja? Davin lantas memanggil waitress yang berkeliaran sambil membawa minuman di atas nampan. Lalu ia meminta 2 gelas koktail untuknya dan Jingga. Minumlah pelan-pelan, kata Davin sambil menaruh minuman itu di hadapan Jingga. Jingga mengangguk, menatap Davin sambil tersenyum tipis. Terima kasih. Davin mengerjap, lalu ia berdeham dan melonggarkan ikatan dasinya. Kenapa tiba-tiba gerah? Apa AC-nya bermasalah? Panas ya, tapi menurutku di sini dingin kok. Dingin? Kamu kedinginan, Jingga? Dengan ragu Jingga mengangguk. Davin menghela nafas panjang sambil melepas jas hitamnya. Kenapa nggak bilang dari tadi? Gerutunya lalu memasangkan jaket itu di bahu Jingga yang membuat Jingga seketika tertegun. Lucy dan saudara-saudaranya pun tercengang. Mereka saling tatap keheranan melihat sikap Davin yang menurut mereka sangat tidak masuk akal. Aku ke toilet dulu. Amaryllis beranjak meninggalkan meja. Jingga memperhatikan adik iparnya yang berjalan menjauh. Tanpa sengaja tatapan Jingga tertuju pada gaun Amaryllis di bagian bawah. Jingga terkejut. Lalu ia berdiri dan bicara pada Davin. Dev, aku juga mau ke toilet dulu. Aku antar. Jingga menggeleng. Gak usah, aku bisa sendiri. Kamu yakin? Sahut Jingga sebelum akhirnya ia pergi menyusul Amaryllis. Ari, tunggu sebentar. Amaryllis menoleh ke belakang, tapi ia hanya memutar matanya malas. Tanpa menyahut ia kembali melanjutkan langkah. Ari, ada sesuatu di pakaianmu. Jingga berhasil menyeimbangkan langkahnya dengan gadis itu. Jangan pura-pura peduli deh. Aku gak bakal tersentuh. Jingga melepas jas Davin. Lalu ia menarik tangan Amaryllis ke tempat yang agak sepi. Aku melakukannya karena gak mau kamu malu, katanya sambil
melingkarkan jas Davin di pinggang Amarilis. "Tunggu, memangnya ada apa di belakang? Kamu sedang mens ya?" tanya Jingga, yang membuat Amarilis seketika terkesiap dan ia baru menyadari kebodohannya itu. Pipinya memerah. Amarilis mondar-mandir di dekat wastafel sambil menggigit ujung kuku jari telunjuknya. Pipinya memerah menahan malu. "Bego, kenapa aku bisa sebego ini sih? Gimana kalau tadi orang-orang lihat aku? Mereka pasti ngetawain aku," gerutunya bermonolog. Jingga menghela nafas panjang. Amarilis memang Davin versi perempuan. Gaya bicara mereka tidak jauh berbeda. "Memang kenapa kalau mereka ngetawain kamu?" tanya Jingga dengan tenang sambil menghampiri gadis itu. "Ya malulah, mau ditaruh di mana coba muka aku?" Jingga menipiskan bibirnya. "Mereka nggak akan peduli kok." "Apa? Kalaupun mereka memperhatikan kamu, paling cuma saat itu doang. Sekarang mereka pasti lupa dan sibuk dengan urusan mereka masing-masing," ujar Jingga sambil bersandar di tepian meja wastafel. "Nggak bisa begitu." Amarilis bersikuku dengan ekspresi kesal saat menatap Jingga. "Mereka pasti ngira aku jorok. Memangnya ada yang bilang langsung gitu ke kamu?" Amarilis mengerjap. Ia lalu bicara agak tergagap. Enggak juga sih, cuma anggapan kamu doang kan?" "Iya." Amarilis mengembuskan nafas kasar. Ia masih menampakkan ekspresi dinginnya pada Jingga. "Aku mau pulang saja, acaranya baru dimulai. Alea pasti kecewa kalau tahu kamu pulang duluan di acara pentingnya," ujar Jingga, yang membuat Amarilis seketika terdiam. "Terus gimana? Masa aku harus diam di sini sampai acara selesai?" Bibir Amarilis cemberut. "Gaun kamu mudah dibersihkan kok. Kebetulan aku juga bawa pembalut baru. Aku ambil dulu tasku. Tunggu di sini ya," pungkas Jingga sebelum akhirnya ia keluar dari toilet. Amarilis mendengus. Ia bersedekap dada sambil menggerutu. "Paling dia cuma cari perhatian doang. Aku yakin dia nggak bakal kesini lagi. Dia nggak bakal balik ke sini." Meski begitu, Amarilis memilih menunggu di dalam toilet seperti yang Jingga perintahkan. Padahal bisa saja ia pulang saat ini juga. Namun entah mengapa kata-kata kakak iparnya itu berhasil mempengaruhinya. Tak lama kemudian Jingga kembali ke toilet. Amarilis cukup terkejut melihat kedatangannya. "Aku pikir kamu bakal pergi." Gadis itu membuang muka. Jingga hanya tersenyum samar dan menyerahkan sebuah kantong kecil yang ia keluarkan dari dalam tasnya. "Aku juga lagi menstruasi, jadi aku sengaja bawa pembalut dan pakailah," ujar Jingga. "Tenang aja, celananya masih baru, masih ada labelnya kalau nggak percaya." "Oh, oke." Dengan ragu-ragu Amarilis mengambil benda tersebut. "Tapi gimana sama baju aku? Nanti aku bantu bersihkan. Sekarang ganti saja dulu." Amarilis masuk ke salah satu bilik toilet. Beberapa menit kemudian ia membuka pintu dan berkata, "Udah beres." Jingga mengangguk. Ia masuk ke bilik toilet itu dan membersihkan pakaian Amarilis menggunakan tisu basah dan tisu kering. "Kenapa kamu mau membantuku?" Nada suara Amarilis tidak sedingin sebelumnya. "Karena adik Davin, berarti adik aku juga." Amarilis terdiam, tapi beberapa saat kemudian ia kembali bertanya, "Kamu banyak senyum hari ini, kenapa?" "Kakakmu yang memaksaku untuk tersenyum." "Mas Davin aneh banget, kok tiba-tiba baik sama kamu? Jangankan kamu, aku saja nggak ngerti kenapa dia tiba-tiba berubah." "Kamu pakai pelet ya?" Tanpa sadar Jingga terkekeh kecil, membuat Amarilis terkejut mendengarnya. Baru kali ini ia mendengar Jingga tertawa, dan baru kali ini juga mereka mengobrol sampai selama ini. "Ini sudah zaman modern, gak aku sangka kamu masih percaya sama hal-hal kayak begitu," timpal Jingga yang membuat Amarilis cemberut. Beberapa saat kemudian Amarilis tersenyum lebar karena gaunnya sudah kembali seperti semula, tidak basah dan tidak terlihat bekas noda. "Terima kasih." Amarilis berdehem tampak salah tingkah. "Gak masalah, ayo kita kembali." Keduanya berjalan menuju ballroom. Sesekali Amarilis menoleh pada Jingga dengan tatapan sulit diartikan. Saat berjalan di selasar, terlihat beberapa wartawan sedang mewawancarai Davin dan
Chelsea, gumam Jingga tanpa sadar kala melihat wanita bergaun merah yang berdiri di samping Davin. Jingga tertegun, langkahnya terhenti sekitar 5 meter dari kerumunan itu. Davin dan Chelsea adalah dua pengusaha muda, sama-sama pewaris perusahaan besar. Kabar perjodohan mereka sudah tersebar luas di masyarakat sejak lama, tapi baik Davin maupun Chelsea, keduanya tidak ada yang mengonfirmasi isu tersebut. Kami tahu Pak Davin sudah menikah, tapi bagaimana tanggapan Anda mengenai isu perjodohan Anda dengan Mbak Chelsea yang tersebar di masyarakat? Tanya seorang wartawan. Maaf jika pertanyaan kami melenceng. Jika Pak Davin dan Mbak Chelsea merencanakan perjodohan, lalu bagaimana dengan istri Anda, Pak Davin? Anda belum pernah menunjukkan istri Anda ke publik, tapi Anda dan Mbak Chelsea sering terlihat berdua, termasuk malam ini. Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan rumah tangga Anda, Pak Davin? Jingga mendengar serentetan pertanyaan para wartawan tersebut. Dilihat dari sudut manapun, Davin dan Chelsea memang seperti pasangan yang serasi. Jingga memutar badan dan hendak pergi, tapi saya datang ke sini malam ini bersama istri saya. Suara berat Davin mampu menghentikan langkah kaki Jingga. Hubungan saya dengan istri saya juga baik-baik saja. Sedangkan Chelsea, kami hanya teman dan partner kerja. Jingga terdiam mendengarnya, lalu ia mendengar derap langkah kaki. Seseorang mendekatinya. Dari mana saja? Kenapa lama sekali? Tanya Davin sambil melingkarkan tangan di pinggang Jingga. Aku dari toilet. Jingga menoleh ke belakang dan melihat para wartawan itu menghampiri mereka. Sedangkan Chelsea hanya berdiri mematung. Amaryllis segera menyingkir dari samping Jingga. Dev, mereka kesini. Aku harus pergi. Gumam Jingga. Gak usah, temani aku saja. Tapi, Pak Davin, apakah ini istri Anda? Pertanyaan salah seorang wartawan menyela ucapan Jingga. Iya, jawab Davin. Wah, ternyata jauh lebih cantik dari dugaan, timpal seseorang dari mereka. Boleh perkenalkan istri Anda kepada kami, Pak Davin? Kami mohon minta waktunya sebentar saja untuk mengobrol dengan istri Anda. Davin menunduk, menatap Jingga yang tampak tak nyaman dikerumuni orang banyak. Apalagi blitz kamera saling susul menyusul menangkap wajah Jingga. Davin mengeratkan pelukan tangannya di pinggang sang istri. Mohon maaf, kami harus segera kembali ke dalam dan saya minta video dan foto wajah istri saya tidak tersebar. Kemudian Davin membawa Jingga meninggalkan tempat tersebut. Jingga bisa mendengar para wartawan itu terkejut dan mengomentari caranya berjalan. Dev, gimana kalau mereka menyebarkan fotoku? Kalau orang lain tahu istrimu cacat, mereka pasti akan... Aku melarang mereka menyebarkan fotomu, bukan karena aku malu, sela Davin seraya menatap Jingga dengan serius. Tapi aku hanya ingin membuatmu nyaman. Kalau wajahmu tersebar, kamu gak akan merasa tenang saat pergi kemana-mana. Lagi pula, Davin menarik nafas. Aku gak suka wajahmu dikonsumsi banyak orang, gumamnya yang tak terdengar jelas oleh Jingga. Mereka kembali ke meja tempat keluarga besar berada. Chelsea terlihat sudah ada di sana. Dia sedang dikerumuni Lucy dan para tantenya Davin. Mereka asyik mengobrol sambil tertawa, seolah-olah Chelsea adalah menantu sah di keluarga itu. Oh, kursinya Mami berikan ke Chelsea karena dari awal ini memang buat dia kok, ujar Lucy seraya melirik Jingga sesaat. Jingga terdiam. Ia tahu Lucy tidak menginginkan kehadirannya di sini. Gak apa-apa, timpal Davin. Jingga bisa duduk di tempatku. Aku mau menyapa beberapa klienku dulu. Davin mendudukkan Jingga di kursi paling ujung di samping Chelsea. Saat ia akan pergi, Jingga menarik ujung lengan ke meja Davin. Dev, bisa aku ikut kamu? Gumam Jingga sejahat-jahatnya Davin. Tapi Jingga masih merasa nyaman saat bersamanya ketimbang duduk di antara keluarga besar ini. Apa enggak masalah kamu berjalan kaki terus? Tanya Davin. Lucy ikut menimpali sambil tersenyum merendahkan. Iya, gimana kaki kamu yang pincang itu kalau dibawa jalan? Mami, sela Amaryllis tiba-tiba membuat ibunya tersentak. Mulutnya dijaga dong,
kayak bukan orang berkelas aja. Lucy berdeham. Ia mati kutu dan membuang muka ke arah lain sebelum akhirnya Chelsea menghampirinya dan memeluknya. Gak apa-apa tante, jangan cemburu dong. Ayo senyum lagi, bujuk Chelsea. Memang cuma Chelsea yang sayang sama mami. Anak mami dua-duanya gak pernah ngertiin perasaan mami. Davin hanya menghela nafas kasar mendengar gerutuan ibunya. Sebelum akhirnya ia pergi membawa Jingga dari meja tersebut, Davin menyapa beberapa kliennya yang juga hadir di acara itu. Ia juga mengenalkan Jingga sebagai istrinya pada mereka, membuat Jingga merasa dirinya diakui. Rahang Davin mengetat saat mendengar beberapa klien laki-laki memuji kecantikan Jingga. Ekspresi Davin mendadak keruh. Jingga, panggil Davin saat mereka hanya berdua, membuat Jingga mendongak menatapnya. Kenapa? Selain malam ini kamu gak boleh lagi berpenampilan seperti ini. Tampil seperti biasanya saja. Jingga mengerjap. Aku gak pantas ya berdandan seperti ini, Dev. Bukan, sanggah Davin. Akan tetapi ia tidak melanjutkan kata-katanya karena Lucy tiba-tiba menghampiri mereka dengan ekspresi cemas. Mi, ada apa? Mas, Chelsea mas. Lucy tampak panik. Kenapa Chelsea? Chelsea sakit mas. Kamu anterin dia pulang sekarang ya.